Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurse Erna Fauzia, Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan dengan NIDN 3416127701, dosen tetap Prodi Keperawatan Program Sarjana Terapan, jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Nama mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya adalah Penanggulangan Krisis Kesehatan pada Bencana atau dikenal dengan PKKB, dan mata kuliah ini dikategorikan sebagai rumpun mata kuliah prioritas program Kemenkes dengan kode MKPK.WAT.650.224 dengan bobot 2 SKS terdiri dari praktikum. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa sarjana terapan semester 5, diselenggarakan 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Dengan bobot pertemuan beban waktu 340 menit per minggu. Mata kuliah ini membahas konsep dan aplikasi manajemen penanggulangan krisis kesehatan dan bencana sepanjang siklus manajemen bencana, mulai dari prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana, yang meliputi dari analisis risiko, mitigasi, triase, pengkajian cepat kesehatan atau RHA, serta manajemen korban masalah. Untuk materi terdiri dari 5 konsep dasar dan landasan keperawatan bencana, analisis risiko dan mitigasi bencana, respon dan penanggulangan kegawat daruratan bencana, penilaian, surveillance, dan dokumentasi bencana. Serta yang terakhir adalah manajemen sumber daya dan sistem informasi bencana. Untuk CPL, capaian pembelajaran lulusan, di sini CPL 01 lulusan mampu beradaptasi dengan teknologi dan transformasi kesehatan berdasar pada evidence based practice dalam mendukung kesehatan otak dan stroke. Yang kedua, CPL 04 lulusan mampu memberikan pendidikan dan konseling kesehatan berdasarkan teori-teori komunikasi dalam asuhan keperawatan secara umum dan keperawatan pasien dengan kesehatan otak. Berikutnya, CPL 05 lulusan mampu melaksanakan asuhan keperawatan secara umum dan keperawatan pasien dengan kesehatan otak, mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasar perkembangan ilmu dan teknologi. CPL 06 lulusan mampu melakukan evaluasi kualitas layanan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas. CPL 07 lulusan mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis data penelitian di bidang keperawatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 5, CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4, dan CPMK 5. 3 komponen proses belajar mata kuliah ini yaitu 1 tatap muka, 2 belajar terstruktur, 3 belajar mandiri. Untuk metode pembelajaran dengan simulasi, studi kasus, role play, dan praktik laboratorium keperawatan gawat darurat. Untuk penilaian berupa sikap dengan observasi selama praktikum, tugas dengan laporan dan telaah jurnal. Berikutnya adalah praktik dan kuis dengan metode evaluasi, demonstrasi keterampilan, dan terakhir adalah ETS dan UAS dengan ujian praktik. Baik, berikut video proses pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Baik ya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, alhamdulillah. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa pada hari ini adalah
kontrak kita tentang mata kuliah penanggulangan krisis kesehatan pada bencana. Ya, untuk topik kita pada hari ini adalah tentang manajemen bencana dan strategi triase. Ya, baik. Untuk diketahui, apakah ada yang pernah mendengar seperti apa itu bencana? Ya, bencana itu sebetulnya ada 3, ya. Bahwa bencana itu ada dalam Undang-Undang tahun 2007 dikategorikan bahwa ada 3 bencana yang terjadi di seluruh dunia. Ya. Tapi untuk Indonesia ini undang-undangnya di nomor 2024 tahun 2007. 3 apa saja? 1 alam, 2 3 sosial. Udah pinter ya. Karena kita memang sudah pernah belajar. Baik. Dalam kebencanaan, kondisi bencana itu kan sesuatu yang tidak diharapkan, sesuatu yang tidak ingin terjadi, ya. Tapi bisa saja terjadi pada setiap manusia yang ada di dunia, ya. Nah, untuk bencana, tentunya harus kita pelajari bagaimana upaya-upaya penanganan itu. Makanya kita kenal dengan istilah manajemen bencana. Dari kalimat manajemen itu tentunya ada pengaturan, pembelajaran, pengorganisasian, sehingga bisa mengurangi angka kejadian cedera maupun angka kejadian kematian. Baik. Nah, dari sini kita bisa menyelamatkan nyawa dari kondisi yang kritis sampai akhirnya bisa hidup dan bertahan kembali. Ya. Baik, untuk metode triase efektif untuk respon darurat yang cepat dan terorganisir, karena memang triase ini butuh latihan, tidak serta-merta begitu saja bisa dilakukan. Karena mengenal seseorang dari kondisi korban bisa diinterpretasikan kategori mana dia. Ya. Baik, kita lanjut. Nah. Jadi tadi kita bicara tentang bencana. Bencana ini mengakibatkan kerusakan. Apa saja yang jadi terjadinya kerusakan? Trauma fisik. Satu lagi apa lagi? Trauma psikologis. Betul ya. Untuk trauma fisik bisa kita lihat dari keadaan yang bisa diobservasi. Apa saja yang bisa kita lihat? Patah tulang. Perdarahan. Ya, yang bisa tampak, sehingga ini perlu penanganan cepat, ya, karena luka fisik berbeda dengan kondisi luka psikis. Untuk luka psikis itu butuh pendampingan dan perjalanannya memerlukan jangka panjang, sehingga ini butuh koordinasi dari berbagai pihak yang membantu dan butuh dukungan, ya. Baik, karena kita belajar tentang triase, ya, ini di awal sebelum kita proses penanganan, ya. Untuk manajemen bencana sebetulnya ada 4 hal, ya, yang perlu diketahui: mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan. Karena kita belajar triase, masuk kategori manakah ini? Respon. Oh, pinter. Nah, kenapa dikatakan respon? Karena dilakukan ketika sudah terjadi bencana. Iya, tindakan yang dilakukan pada saat sesudah terjadi bencana. Kalau mitigasi ini terjadi dalam tahap pra bencana. Nah, untuk diketahui bencana itu sebetulnya ada 3, ya, dalam manajemen bencana. Apa saja? Pra bencana, tanggap bencana, tanggap darurat, terus pasca bencana. Untuk proses triase masuk mana? Kondisi pasca bencana. Betul, kondisi pasca bencana karena terjadi setelah bencana. Ya, baik. Kalau untuk pra bencana masuk mana? Mitigasi. Dan upaya-upaya yang dilakukan bahwa kenapa ini masuk dalam kategori pembelajaran penanggulangan krisis kesehatan pada bencana? Karena ini merupakan program prioritas dari Kemenkes supaya mahasiswa Poltekkes itu terpapar dan bisa ikut terlibat dalam penanganan
di komunitas. Harapannya mahasiswa ini sebagai tenaga cadangan yang bisa siap pakai dan didaya gunakan di masyarakat. Beruntung kan menjadi mahasiswa, terutama untuk bidang kesehatan. Ya, baik. Karena kita dilatih dan diajarkan, upaya mitigasi ini tentunya dikenakan kepada semua mahasiswa untuk selalu diterapkan dengan latihan-latihan. Latihan seperti apa ya yang dilakukan di kampus? Simulasi, role play, masuk kah? Masuk. Dan untuk ke sana, itu harapan kita nantinya. Pada saat kita setelah selesai pembelajaran, kita bisa melakukan simulasi dan role play ya. Untuk saat ini kita belajar tentang proses-prosesnya dulu sebelum lanjut ke pelatih. Baik, mitigasi dilakukan pada saat di kampus, dikenalkan mahasiswa apa itu namanya bencana, seperti apa proses penanggulangannya, bagaimana bentuk koordinasinya, seperti apa komunikasinya, sehingga kita bisa menjalankan itu dengan terencana, terorganisir, dan sistematis. Ya. Baik, untuk kesiapsiagaan ini butuh koordinasi dengan berbagai pihak, karena ini merupakan sebuah kelanjutan dari upaya mitigasi. Ya, respon itu terjadi pada saat setelah bencana, dan upaya pemulihan ini terjadi saat setelah bencana. Ya, karena kalau bencana itu meninggalkan rekam jejak yang tidak terlupakan bagi si korban. Ya, upaya pendampingan, pemulihan, dan supaya kembali ceria menghadapi kehidupan. Ya. Oke, lanjut. Nah, tadi kita bicara triase ya. Sebetulnya kata-kata triase itu ingat dengan apa sih? Good. Siapa? Saida. Ya, pemilahan. Baik, pemilahan pasien. Kenapa kita harus memilah? Karena ini menentukan prioritas penanganan. Baik, untuk menentukan prioritas mana korban yang harus kita dahulukan. Mana korban yang harus cepat kita keluarkan dari area yang berbahaya dan mengancam nyawa, gitu ya. Baik, kalau untuk triase, ingat dengan ada berapa warna? 4, ya. Baik, kita lanjut. Sebelum ke warna, tujuan utamanya triase itu apa sih? Untuk tadi menolong ya, menolong orang seupaya mungkin supaya tertolong dari tempat yang membahayakan, ya. Dan prinsip kerja triase itu harus cepat. Kalau nggak cepat bisa mengakibatkan banyaknya korban. 1 detik itu sangat berarti, ya. Tuh. Nah, kenapa triase menjadi hal yang sangat krusial ya? Karena memang triase ini kita bisa mengidentifikasi secara cepat mana orang yang harus kita cepat tolong, mendistribusikan mana tempat posko-posko atau tempat rumah sakit rujukan yang memberikan pelayanan darurat. Kemudian mencegah keterlambatan, karena keterlambatan ada 2 hal yang akan terjadi. Apa saja? Cacat atau kematian ya. Karena kalau cacat itu berarti mengakibatkan seseorang ini sulit sekali untuk kembali seperti sebelumnya. Dan kalau meninggal, apa yang terjadi kalau meninggal? Keluarganya kehilangan. Ya. Karena kehilangan ini butuh proses untuk mengembalikan bagaimana caranya supaya bisa keluarga itu menerima. Untuk tahap penerima tentunya butuh waktu. Ada denial, bargaining, ada apa lagi? Marah dan accept. Ya, itu sudah pelajari di kebutuhan ya. Baik, kita lanjut. Oke, tadi Ibu bilang ada berapa warna? 4. Ada 4 warna. Sekarang nih, kalau merah itu menjadi sebuah prioritas. Cedera mengancam nyawa, perlu penanganan segera. Kalau kuning artinya cedera berat tapi masih bisa ngomong. Ya, oke, hijau. Bisa jalan, bisa berbicara dan bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, terus untuk warna hitam.
Sudah meninggal, harapannya tipis. Harapannya tipis. Oh, sudah tidak ada harapan. Ya, yang warna hitam. Ya. Baik, sekarang Ibu pertanyaannya. Bu, ada kasus. Ya, kalau misalnya warna kategori warna apa dia? Jika pasiennya mengalami perdarahan cukup banyak, tapi dia masih bisa mengatakan bahwa aku sakit. Merah, betul ya, perdarahan cukup banyak ya. Tapi kalau misalnya dia luka dan tapi dia bisa mengangkat tangan, masih bisa mengatakan bahwa kakiku yang patah. Kuning, bagus. Kalau hanya lecet-lecet di bagian wajah atau dekat mata, Hijau. nah, ya. Kalau tidak ada napas, tidak ada nadi, mobilnya hidrasi sudah hitam. Baik, oke. Kalau sudah kita mengenali kondisi-kondisi korban seperti itu, tentunya memudahkan kita untuk proses evakuasi. Baik ya. Jadi angka kemungkinan untuk selamat pasti akan berpotensi tinggi. Menilainya memerlukan waktu berapa menit sih ini? Kurang dari 1 menit, ya maksimal 1 menit, ya. Oke, lanjut. Nah, untuk proses namanya triase ada istilah STAT, Simple Triage and Rapid Treatment, ya. Nah, kalau ini kita menggunakan istilah yang dikeluarkan dari asing ya, bahwa metode STAT dirancang untuk penanganan massal yang efisien dengan target waktu kurang dari 60 detik. Nah, kenapa ini harus kurang? Karena yang kita bantu korban bencana itu banyak dan kita mengurangi angka kejadian tadi, kematian serta kecacatan. Ya. Intervensi yang cepat akan membantu sehingga bisa membantu penyuapan upaya penyelamatan ya. Baik, di sini bagaimana cara yang paling cepat yang kita lakukan penilaiannya adalah dengan sederhana ya, cepat dan sederhana. Apa aja sih yang harus dilakukan diperiksa di lahan apabila kita melihat korban bencana? Cek responnya, mulai dari nadi, pernapasan, ya, pupil, betul ya. Nah, oke, kesadaran ya. Kalau bisa boleh itu kalau yang pupil itu untuk yang tidak bisa bersuara, kesadarannya sudah sangat menurun. Kalau yang sadar masih bisa ya bergerak, mengatakan gitu ya, boleh berkomunikasi gitu ya. Kalau yang nggak bisa berkomunikasi, betul langsung ke pupil. Lanjut. Nah, algoritma penilaian STAR dimulai dari bagaimana upaya pertolongan kita dari minta yang bisa berjalan. Untuk yang bisa berjalan, itu kita minta dia segera mengikuti semua perintah yang menolong. Kalau kesulitan, tentunya dia akan tinggal di tempat. Jadi kalau yang hijau bisa kategorikan misalnya nih, pada saat contoh ya, pada saat kejadian bencana, terus si penolong datang dan Bapak Ibu yang bisa jalan, segera mengikuti arah petunjuk warna hijau. Tolong berkumpul di sana. Mereka akan berjalan. Segera, ayo Bapak Ibu cepat. Sehingga mereka akan teridentifikasi yang warna hijau itu sesegera mungkin. Nah, berarti yang tinggal di lokasi warna kuning, merah, dan hitam. Sehingga akan memudahkan si penolong untuk ke lokasi yang memang bisa dipilah gitu ya. Nah, inilah pentingnya kita melakukan triase. Baik, kemudian kita akan menilai di situ mana yang kategori kuning, merah, dan hitam. Oke, lanjut. Tadi sudah tahu bagaimana cara menilai kan? Jika ada napas, ada nadi, bisa berkomunikasi, hanya ada perdarahan, masuk kategori mana? Kuning, ya. Ada perdarahan ya. Kalau misalnya perdarahan tapi terganggu dulu, kalau perdarahannya hanya di kaki, tapi kalau perdarahannya di perut, nadinya lemah, warna merah. Kalau tidak ada nadi, tidak ada napas, oke, masuk hitam. Di sini ada pengembangan inovasi yang dilakukan oleh beberapa peneliti sehingga lahirlah namanya START, Jump Start, dan Evidence Based Practice gitu ya. Kalau START itu adalah pengkajian pendek, cepat, dan untuk bisa bertahan
treatment pengobatan cepat gitu ya. Bagaimana alternatif modern ini sehingga di lapangan itu bisa menghadapi situasi masalah itu dengan cepat ya. Untuk jump start ini terutama dilakukan terhadap pada anak-anak. Kemudian untuk evidence based practice itu adalah beberapa pengembangan dari hasil penelitian ya. Oke, kita lanjut. Kata-kata kunci yang kita perhatikan dan kita perlu tanamkan bagaimana upaya pertolongan penanggulangan krisis kesehatan dan bencana. Karena sebetulnya bencana dan krisis kesehatan itu sangat penting ya. Apabila kita mengenal namanya profesional, terorganisir, serta komitmen dan kesiapsiagaan. Dan ini butuh secara intens berkumpul, berkomunikasi dengan berbagai bidang lintas sektor sehingga mendapatkan alur yang jelas, pedoman yang nyata dan bisa diimplementasikan. Dan untuk itu di dalam perkuliahan penanggulangan krisis kesehatan pada bencana di sekolah atau di kampus-kampus diterapkan sehingga bisa didaya gunakan untuk para lulusan. Ya. Baik. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Baik, saya izin bertanya Bu, ya. Bagaimana strategi kita menangani bencana di lapangan agar kita sebagai tenaga kesehatan itu tidak panik dengan banyaknya korban yang terjadi? Ya, bagaimana pertanyaannya dari Bahrul ini? Bagaimana pada saat di lapangan atau di lapangan kita supaya tidak panik? Ya. Nah, inilah pentingnya kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Bagaimana caranya kita menghadapi para korban. Ya. Panik itu pasti terjadi. Siapapun yang turun ke lapangan itu panik. Nah, sebelum diturunkan, semua tenaga kesehatan ini yang diturunkan pasti diidentifikasi. Ya. Jadi dia tidak akan panik menghadapi korban. Dan ditanya kebisaannya apa? Karena kita sudah bisa mengenal dalam proses pembelajaran Islam biasa, tentunya akan memudahkan kita proses identifikasi korban sehingga memudahkan kita untuk melakukan secara cepat seperti apa mengevakuasi korban itu dari tempat bencana menjadi tempat yang lebih aman. Oke, baik. Sehingga untuk panik itu sudah bisa diatasi berdasarkan keilmuan pengetahuannya, diketahui hasil wawancaranya mampunya di situ. Dan siap berjanji bahwa akan melakukan pertolongan secara cepat dan bekerja sama dengan para tenaga. Ya. Ada lagi? Ya, silahkan Irfan. Izin tanya Bu, bagaimana jika dalam melakukan triase itu salah dalam memberikan warnanya Bu? Bagaimana? Oh, itu pentingnya kita melakukan identifikasi. Salah memberikan warna. Boleh ya. Kalau misalnya boleh tanya salah kasusnya seperti apa ya? Misal kalau pasiennya itu harus merah tapi diberikan warna kuning. Oh, yang penting warna merah dan kuning itu ada terlihat ya. Bagaimana kita melakukan proses penanganan pemilahan. Nah, kategori untuk yang warna merah itu adalah denyut tadi melemah, napasnya lemah. Ya. Nah, untuk yang warna kuning itu tentunya orang yang masih bisa berkomunikasi. Dan itu begitu sampai dibawa ke rumah sakit akan diidentifikasi kembali. Jadi yang penting adalah proses penanganan secara cepat untuk dibawa evakuasi keluar ke tempat rujukan. Ya. Ya, jadi tidak panik ya. Yang di sini ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, sudah cukup paham penjelasan dari Ibu? Alhamdulillah, kalau memang sudah cukup paham. Baik, untuk pembelajaran kita, karena ini merupakan sebuah pembelajaran, diharapkan mahasiswa memahami. Ibu ada feedback ya dengan menggunakan kuis. Ya. Oke, baik, kita lakukan kuis ya sekarang. Silahkan bergabung. Sudah semua bergabung? Sudah.
Ya, mulai. Baik, sudah? Oke, sudah ya? Oh, iya. Baik, siapa yang paling tinggi? Ternyata benar semua. Wah, alhamdulillah. Ya, luar biasa. Berarti seluruhnya bisa memahami ya. Ibu mengucapkan terima kasih untuk jawabannya. Artinya semua bisa menjawab dengan tepat apa yang Ibu sampaikan. Artinya bisa memahami bagaimana proses triase atau pemilahan terhadap korban. Baik, karena ini sudah selesai untuk kuisnya, kita mungkin cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Dan kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya tentang topik mitigasi. Jadi semuanya sebelum masuk ke kelas untuk membaca terlebih dahulu seperti apa itu mitigasi dan bagaimana langkah-langkah pada saat kita melakukan upaya mitigasi. Demikian perkuliahan kita pada hari ini untuk mata kuliah penanganan krisis kesehatan pada bencana. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih semua. Demikian video perkenalan pernyataan diri dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Sekian dan terima kasih.